Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Amba Mawarni dari kelompok 3 angkatan 1 NDH 25. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu aku, Smart ASN, dan instansiku. Di presentasi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama profil instansi, yang kedua tupoksi, yang ketiga jenis layanan, yang keempat standar layanan, dan yang kelima keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Sudah siap? Bagian pertama, profil instansi UPPD Paringin. UPPD Paringin adalah salah satu satuan kerja yang berdiri di bawah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. UPPD Paringin berlokasi di Lingsir, Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Wilayah kerja UPPD Paringin mencakup seluruh wilayah Kabupaten Balangan. Di UPPD Paringin terdapat 12 PNS dan 18 tenaga kontrak. UPPD Paringin berdiri pada tahun 2003. Visi UPPD Paringin adalah terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang profesional, mandiri, dan terdepan. Dalam mewujudkan visinya, UPPD Paringin memiliki 5 misi, yaitu peningkatan pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam rangka penguatan kapasitas fiskal daerah secara inklusif, peningkatan kerjasama kemitraan atau korporasi, dan mengoptimalkan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah, dan optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah secara akuntabel, berdaya guna, dan berhasil guna. Untuk struktur UPPD Paringin dipimpin oleh Kepala UPPD, yang sementara dijabat oleh Bapak Muhammad Amril Norman SCMM sebagai PLT, yang di bawahnya ada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Pendapatan lainnya, dan Kepala Subbagian Pelayanan PKB dan BBNKB. Dan selanjutnya adalah tugas saya di unit kerja sebagai verifikator pajak. Sebelumnya saya akan membahas fungsi utama UPPD, yaitu sebagai perpanjangan tangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengumpulkan pendapatan daerah. Untuk menjalankan fungsi utama tersebut, saya memiliki tugas utama, yaitu mengumpulkan pendapatan daerah, khususnya dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan pelayanan kepada wajib pajak terkait pembayaran PKB dan BBNKB, memberikan informasi terkait PKB dan BBNKB kepada wajib pajak dengan transparan, melakukan tindakan penagihan kepada wajib pajak yang terlambat dalam membayar PKB, dan yang terakhir melaporkan progres pemungutan PKB dan BBNKB kepada Badan Keuangan Daerah. Kemudian selanjutnya, apa saja jenis layanan yang ada di UPPD Paringin? Jenis pelayanan di UPPD Paringin ada berbagai macam, yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK tahunan, registrasi kendaraan dan perubahan nomor polisi 5 tahunan, proses bea balik nama kendaraan bermotor, kendaraan baru, proses ganti kepemilikan kendaraan bermotor, proses mutasi kendaraan bermotor baik dari luar maupun yang akan keluar, pencetakan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atau bukti pembayaran PKB setelah melakukan pembayaran di e-Samsat, dan juga pencetakan STNK duplikat karena kehilangan STNK yang lama. Untuk memaksimalkan layanan tersebut, UPPD Paringin memiliki beberapa program. Yang pertama adalah program Samsat Keliling yang dilakukan di berbagai daerah di Kabupaten Balangan. Yang kedua, Samsat Jemput Antar. Yang ketiga, Samsat Online, di mana layanan ini digunakan untuk kendaraan di luar plat Balangan. Kemudian e-Samsat untuk pembayaran elektronik khusus plat Balangan, dan juga Samsat Digital yang merupakan transaksi melalui aplikasi digital. Selanjutnya adalah mengenai standar pelayanan. Standar pelayanan dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu
standar pelayanan dalam penyampaian pelayanan, dan standar pelayanan manufacturing. Standar pelayanan dalam penyampaian pelayanan, yang pertama mengenai persyaratan. Dalam menyampaikan pelayanan, wajib pajak harus memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan produk pelayanan. Yang kedua, sistem, mekanisme, dan prosedur. Dalam penyampaian pelayanan, harus mengikuti sistem, mekanisme, dan prosedur yang sudah berlaku. Yang ketiga, jangka waktu pelayanan harus sesuai dengan standar yang berlaku. Tidak perlu memperpanjang atau memperlama pelayanan. Kemudian untuk biaya dan tarif juga harus sesuai yang sudah berlaku. Tidak boleh dinaikkan maupun diturunkan. Untuk produk pelayanan dapat dikeluarkan ketika persyaratan sudah dipenuhi. Terakhir, dalam hal penanganan pengaduan, saran, dan masukan, terdapat berbagai media untuk menampungnya yang kemudian digunakan untuk evaluasi. Selanjutnya, untuk standar pelayanan manufacturing. Pelayanan harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Sarana dan prasarana harus dilengkapi agar tercapai pelayanan yang maksimal. Kompetensi pelaksana harus selalu ditingkatkan. Memaksimalkan pengawasan internal, mencukupkan jumlah pelaksana, memberikan jaminan pelayanan, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta mengadakan evaluasi kinerja pelaksana yang dilakukan setiap bulan melalui pengisian SKP. Standar pelayanan ini sudah cukup mampu dipenuhi oleh UPPD Paringin. Yang terakhir adalah keterkaitan tugas saya dengan pencapaian tujuan instansi. Apabila saya sebagai verifikator pajak sudah melaksanakan tugas sesuai standar pelayanan yang berlaku, melakukan pelayanan dengan adil dan tidak diskriminatif, melaporkan progres pemungutan pajak dengan akuntabel, melakukan penagihan dengan tegas, dan memberikan informasi kepada wajib pajak dengan transparan, maka hal ini akan membantu untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu mengelola keuangan daerah dengan profesional, mandiri, dan terdepan sesuai dengan visi yang sudah digalakkan oleh UPPD Paringin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.